bahkan misalnya surat izin secara formal tidak perlu. Sepanjang lokasi nanti sekolah mengizinkan untuk Anda mengambil informasi, silahkan aja. Ya, jadi tidak perlu formal-formal seketat mungkin seperti halnya skripsi yang harus ditandatangani dulu oleh pembimbing, nggak perlu. Nah, setelah teman-teman memperoleh hasil atau data dari lapangan, ya, tentu nanti kita akan tulis, ya. Tentu nanti kita data itu, hasil itu, temuan itu kita akan tulis dalam bentuk artikel. Biasanya artikel itu yang ideal sekitar 4.000 sampai 7.000 kata. Tulis itu. Proyek kita akhirnya nanti akan ketemu artikel yang secara kuantitas itu panjangnya 4.000 sampai 7.000 kata. Nah, itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai pengganti ujian akhir semester. Jadi, mata kuliah ini tidak ada ujian akhir semester berbentuk tes. Tidak ada. Adanya adalah produk akhir. Sebuah artikel. Di penghujung perkuliahan ini nanti, kita akan melakukan submisi satu persatu. Jadi, teman-teman yang sudah bisa melakukan submisi, sudah bisa menunjukkan bukti submitnya, maka memenuhi syarat untuk saya keluarkan nilainya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oh, tapi itu kan panjang perjalanannya ya. Kita harus memulai sedikit demi sedikit. Ya, kita harus mulai sedikit demi sedikit. Agenda awal saya ya, agenda awal saya teman-teman adalah membawa teman-teman semua di kelas ini untuk berkenalan dengan gaya-gaya artikel jurnal. Tentu saya akan mengajak teman-teman berkenalan dengan artikel jurnal dulu. Ya, supaya teman-teman bisa memiliki inspirasi bahwa oh, artikel jurnal itu bentuknya seperti ini. Ya, artikel jurnal itu bentuknya seperti ini, mungkin jumlah halamannya sekitar segini, cara penyajiannya seperti ini. Mungkin pengenalan ini akan saya lakukan selama 3 minggu berturut-turut, mulai dari minggu ini. Jadi minggu-minggu awal ini kita coba berkenalan, mencari chemistry dengan jurnal. Supaya teman-teman memiliki suatu pandangan, satu informasi bagaimana sih model artikel jurnal itu. Beberapa jurnal nanti akan saya berikan kepada Anda untuk Anda coba masuk membaca di sana, ya, berkenalan dengan teknis-teknisnya. Ah, ini mungkin jalan bisa sampai 3 sampai 4 minggu ya, atau mungkin 3 minggu, 3 pertemuan. Saya akan berikan minggu ini saya akan berikan jurnal A, minggu kedua saya berikan jurnal B, minggu ketiga saya berikan jurnal C. Roadmap kita seperti itu. Nanti teman-teman, setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk turun ke lapangan data ya. Mudah-mudahan ini selesai 1 atau mungkin kalau terlambat ya 2 minggu. Ya, nanti setelah itu teman-teman memiliki temuan, barulah kita mencoba menulis bersama ya, memulai melaporkan hasilnya bersama dan menulis artikelnya. Namun sebelumnya di 3 minggu kita berkenalan dengan jurnal ini, teman-teman harus memiliki progres, yaitu teman-teman sudah harus memahami bagian-bagian apa yang harus ada di dalam artikel jurnal itu. Paling tidak itu. Bagian apa yang harus ada, itu harus Anda kenali nanti nih dalam 3 minggu ini. Sebelum Anda turun ke lapangan. Kemudian Anda juga harus memahami bahwa kira-kira setelah saya berkenalan dengan 3 minggu ini, kira-kira saya memiliki ide itu seperti apa? Saya akan melakukan penelitian sederhana yang seperti apa? Tidak perlu ribet-ribet, ya, tidak perlu ribet-ribet selayaknya skripsi. Yang penting Anda memperoleh data dari lapangan, nanti mari kita tulis
hasil itu melalui artikel ilmiah. Oke. Nah, pada minggu pertama ini teman-teman, saya akan mengajak Anda ya berkenalan dengan jurnal di rumah kita sendiri. Ya. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan berkenalan dengan jurnal-jurnal lain di luar dari prodi kita. Saya akan share screen dulu. Bisa terbaca ya? Bisa terlihat ya di sana ya? Bisa, Bapak. Oke. Teman-teman ya, sebagai pembuka pembuka inspirasi pada siang hari ini, saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu jurnal yang kita miliki di prodi kita, namanya Didaktika Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Jadi ini jurnal Didaktika ini adalah jurnal milik prodi kita. Ya, milik prodi kita, ya ketuanya itu adalah Prof. Yopi Wahyu Purnomo. Ya, jadi ini adalah jurnal kita. Nah, kita akan coba berkenalan nanti dengan jurnal ini. Jadi ketika kita masuk ke jurnal, teman-teman, ada menunya seperti ini, adalah home, ada about, ada login, ada register, search, current, archive, announcement, focus, and scope. Ya. Home ini adalah ya Pak halaman beranda lah ya. Ya, ini adalah home ini. Kemudian about ini adalah informasi tentang jurnal, nanti ada di sini, masuk kontaknya, timnya siapa, reviewernya siapa, dan lain sebagainya. Kalau login ini adalah tempat untuk kita nanti login ya. Tempat untuk kita login, tetapi tempat untuk login ini ketika kita sudah punya akun ya. Nah, kalau belum punya akun, maka kita harus register dulu ya. Gampang kok, hanya modal email aja selesai perkara. Kemudian ini bisa digunakan juga ya, search. Kita bisa search by nama penulis, misalnya kalau kita ingin cari nama penulis di jurnal ini, atau kita bisa search by judul, kita mencari judul-judul tertentu boleh, atau kita mencari dari abstraknya boleh, dan lain-lain sebagainya. Boleh di search. Nah, kemudian menu selanjutnya misalnya current issue adalah isu terbaru. Ya, artinya artikel-artikel yang baru terbit. Ya, bisa nanti baca-baca teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian archive itu adalah artikel yang sudah diterbitkan sejak jurnal ini ada ya. Misalnya dari 2018 ya, dimulainya jurnal ini sampai 2023 itu sudah menerbitkan berapa saja. Ini boleh dibaca ini. Misalnya volume 2 nomor 1 boleh dibuka di sini. Seperti itu. Announcement ini adalah ya pengumuman ya, tapi nggak ada isinya. Focus and scope ini adalah adalah tema yang diterbitkan di jurnal ini. Misalnya seperti itu. Fokus dan skop jurnal ini adalah tentang ke-SD-an, pendidikan sekolah dasar, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi bukan itu ya yang menjadi fokus utama kita. Yang menjadi fokus utama kita, kita nanti akan menghasilkan di akhir semester ini, kita akan menghasilkan uh, satu naskah artikel seperti ini ya. Kita akan menghasilkan satu naskah artikel yang kita akan kerjakan selama satu semester ini. Kalau kita lihat secara kuantitas ini ada 8 halaman, ya paling tidak kita akan mengerjakan seperti ini nanti ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mempersiapkan artikel seperti ini. Nah, Pak, bagaimana cara memperoleh template-nya? Nanti setiap jurnal memiliki template masing-masing ya. Nah, nanti kita akan aja berkenalan dengan teman-teman ya. Jadi kita akan berkenalan dengan jurnal ini misalnya. Oh, di dalam sebuah naskah artikel ilmiah itu komponen apa saja yang harus ada. Contoh, saat ini yang harus ada misalnya ya. Oh, komponen yang harus ada itu adalah judul. Artikel ilmiah harus disertai dengan judul yang jelas. Begitu kan? Harus disertai dengan judul yang jelas. Kemudian artikel ilmiah itu harus ada nama penulisnya siapa gitu ya.
Kemudian afiliasinya dari mana? Misalnya ini dari PGSD Muhammadiyah Jakarta. Boleh. Disertai dengan alamat emailnya. Jadi teman-teman akan membuat nanti dalam mata kuliah ini akan membuat hal-hal yang seperti ini. Oh, dalam artikel ilmiah itu harus ada abstrak ya. Harus ada abstrak. Abstrak itu dalam berbentuk bahasa Inggris dan abstrak itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Makanya kita buat dulu dalam bentuk bahasa Indonesianya nanti. Yang berbahasa Inggris nanti kita pikirkan. Contohnya judul artikel ini, penerapan metode discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ceritanya artikel ini di suatu sekolah dia menerapkan metode discovery learning dalam bentuk penelitian tindakan kelas, ya kan? Untuk apa? Meningkatkan berpikir kreatif. Kira-kira seperti itu, ya. Oke. Oh, dia bukan penelitian tindakan kelas ya. Dia adalah penelitian eksperimen nih. Oke, baik. Gak apa-apa. Nah, di dalam abstrak itu teman-teman nanti ada kata kunci. Ya, nanti kita belajar membuat kata kunci. Kata kunci itu ya diambil dari mana? Oh, diambil dari kata yang sering muncul dalam artikel kita. Misalnya seperti itu. Oke, jadi misalnya tampilan awal kita sudah pahami, oh nanti artikel ilmiah itu harus ada judul yang jelas, harus ada nama penulis, harus ada asalnya dari mana, universitas apa, ada emailnya, korespondensinya, harus ada abstraknya. Nah, kemudian setelah itu, apalagi komponen artikel ilmiah itu harus ada pendahuluannya. Ada pendahuluannya. Jadi sama seperti skripsi, cuma ini pendahuluannya tidak perlu latar belakang ya. Padahal isinya sebenarnya latar belakang ini. Ya, ada pendahuluannya seperti itu teman-teman ya. Ada pendahuluannya. Kemudian ini ada sedikit kajiannya, tetapi nanti kita kita akan sesuaikan dengan jurnalnya. Ada literatur reviewnya, kemudian ada metodenya, ya metodenya yang digunakan. Misalnya ini penelitiannya dalam bentuk apa, sampelnya berapa, bagaimana cara memilih subjek penelitiannya, bagaimana peneliti mengumpulkan datanya. Misalnya, oh penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tes, atau penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, atau data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan observasi. Silahkan, terserah nanti teman-teman mau melakukannya seperti apa sesuai desain yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian setelah ada metode dalam naskah ilmiah itu juga ada hasil pembahasan, ya kan? Misalnya ini, oh nih rata-rata pretest dan post-test dan lain sebagainya, ada histogram dan lain sebagainya, ya kan? Nah, setelah menguraikan hasil, nanti akan ada penutupnya. Penutup ini berisi simpulan dan saran. Gitu aja. Kemudian setelah simpulan dan saran akan ada daftar referensinya. Daftar pustaka. Ingat, apa yang ada di atas ini di dalam hasil harus ada di daftar pustaka, yaitu referensinya dari mana saja. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi proyek kita dalam satu semester itu akan menghasilkan satu naskah seperti ini. Tidak perlu terbit, tidak perlu terbit. Yang penting kita submit ya. Jadi kita submit ke jurnal. Kalau sudah submit, maka Anda bisa dinyatakan lulus. Dengan catatan-catatan tertentu, proses perkuliahan juga Anda hadiri. Gitu. Dan tugas-tugas lain juga masuk. Nah, artinya ketika Anda sudah submit, maka Anda memenuhi ujian akhir semester. Persoalan apakah dia A, apakah dia amin, apakah dia B plus atau B, itu tergantung juga dengan kualitas apa yang Anda tulis. Kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang akan kita kejar selama satu semester ini, pelan-pelan saja, dan kita bisa melihat berbagai contoh ya, berbagai contoh dalam jurnal ini. Silahkan ya, silahkan saja. Ini banyak sekali judul-judul yang bisa kita baca.
Misalnya ini, pengembangan modul pembelajaran tematik integratif berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Bisa saja seperti itu. Nah, teman-teman yang biasa mengikuti lomba, baik itu gagasan futuristik, atau misalnya karsa cipta, atau misalnya lomba artikel ilmiah, pasti akan lebih mudah mengikuti mata kuliah ini. Karena dia sudah memiliki dasar di perlombaannya. Tidak jauh beda dengan naskah-naskah yang dengan naskah-naskah yang yang biasanya dituliskan oleh orang pada saat lomba. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman yang belum memiliki pengalaman biasanya untuk lomba-lomba karya tulis, nggak apa-apa. Kita akan belajar di mata kuliah ini untuk menulis artikel-artikel ilmiah seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya to the point aja langsung sama teman-temannya. Nggak perlu kita banyak berbahasa-basi, membahas RPS, nggak perlu. Yang to the point aja kita mencoba menjalani perkenalan pertama dengan jurnal didaktika ini. Ya, didaktika ini. Apa kemudian proyek mandiri teman-teman? Proyek mandiri pada minggu ini adalah silahkan teman-teman memilih satu saja naskah di jurnal ini. Cara memilihnya boleh dari archive ini. Di archive ini ada edisi yang mungkin Anda masuki. Misalnya edisi 6 nomor 1, edisi 5 nomor 2, misalnya edisi 5 nomor 1, saya buka ya. Edisi 5 nomor 1, saya ingin cari satu naskah. Misalnya saya ingin cari naskah dengan judul implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Jawa. Saya misalnya klik ini. Saya bisa lihat PDF-nya seperti ini. Atau saya download. Maka saya akan temukan artikel seperti ini. Ya, yang berjudul implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Jawa. Ada 12 halaman. Nah, apa yang akan Anda lakukan secara mandiri setelah ini? Silahkan Anda melakukan review dalam naskah ini. Ya, bagaimana melakukan review? Silahkan dicatat arahan saya. Pertama, Anda mencatat naskah ini judulnya apa? Ini yang penting. Ya, naskah ini judulnya apa? Penulisnya siapa? Itu yang penting dalam review. Nah, kemudian setelah Anda mencatat itu, silakan Anda membaca abstraknya. Ya, silakan Anda membaca abstraknya. Kalau misalnya kesulitan alergi dengan abstrak bahasa Inggrisnya sementara, bacalah abstrak bahasa Indonesianya. Ya. Nah, silakan baca abstrak ini, kemudian kira-kira Anda coba narasikan, Anda coba simpulkan apa yang Anda temukan di abstrak ini. Ya, terserah Anda mau bercerita apa. Yang penting Anda memiliki pengalaman membaca abstrak naskah. Ya, silahkan baca misalnya saya memilih naskah ini. Silahkan baca abstrak ini dari ini sampai terakhir. Kalau masih belum bisa dikumpulkan dalam sekali baca, ulangi lagi. Ya, jadi boleh seperti itu. Ya. Kemudian setelah Anda membaca abstraknya, silahkan Anda membaca pendahuluannya, introduction-nya. Kemudian nanti Anda juga bisa menceritakan apa yang Anda temukan di pendahuluan itu. Tergantung isi naskahnya. Ya, apa yang Anda temukan di pendahuluan itu. Setelah Anda membaca pendahuluannya, silakan Anda membaca metodenya. Mana metodenya ini? Metode. Setelah pendahuluan, silakan Anda membaca metodenya. Mana sih metodenya ini? Wow, kok hilang metodenya? Oh, ini. Silakan Anda membaca metodenya. Apa yang Anda temukan di metode? Kemudian, silahkan ceritakan apa yang Anda temukan di metode. Kemudian Anda membaca hasil dan pembahasannya. Silahkan ceritakan hasil dan pembahasan yang Anda temukan. Kemudian silahkan membaca simpulannya. Simpulan ada di penutup. Mana penutup. Masih pembahasan ini. Penutup. Mana ya penutupnya? Penutupnya. Penutup ini isinya simpulan dan saran. Silahkan ceritakan apa yang Anda temukan di penutup.
Kemudian Anda baca juga daftar pustakanya, ceritakan juga apa yang Anda temukan di daftar pustaka. Jadi paling tidak teman-teman, form reviewnya nanti akan seperti ini, ya. Form reviewnya nanti akan seperti ini. Saya buka Word baru dulu. Ya, misalnya ini tugas pertama ya, atau minggu pertama silakan. Ketik nama Anda siapa, kelasnya siapa, berapa, NIM-nya, ya. Ketik seperti itu. Nah, kemudian tulis di sini hasil review. Anda boleh membuat dalam bentuk tabel seperti ini, teman-teman. Ya, tabel seperti ini. Bisa tabel sini misalnya bagian yang di-review, ya. Kemudian hasil yang Anda temukan, ya, atau temuan Anda, ya. Temuan Anda. Temuan atau hasil Anda, ya. Hasil review Anda. Oke. Nah, jadi nanti dibuat dua kolom seperti ini, ya. Silahkan nanti bagian pertama seperti ini. Ini boleh nomor di sini, ya. Kemudian nanti pertama judulnya, ya. Judulnya. Silakan nanti tuliskan di sini judulnya, ya. Kemudian kedua adalah penulisnya siapa. Nah, penulisnya siapa? Silahkan nanti tuliskan di sini apa yang Anda temukan. Ketiga, misalnya apa yang Anda temukan di abstrak, ya kan? Nah, silahkan tulis di sini, ya toh? Nah, 3, 4. Kemudian apa yang Anda temukan di pendahuluan? Ceritakan di sini sesuai dengan kreativitas Anda, sesuai dengan yang Anda baca. Saran saya, jika Anda masih bingung dalam pembacaan pertama, ulangi lagi baca untuk kedua kalinya. Ya, ikuti arahan saya. Kalau Anda mengikuti treatment saya, insya Allah Anda menulis artikel nanti di akhir semester Anda bisa submit. Ya, ikuti arahan saya. Kemudian di nomor kelima, apa yang Anda temukan di metode? Apa yang Anda bisa ceritakan ke saya setelah Anda membaca metodenya? Kemudian yang keenam, coba ceritakan hasil dan pembahasannya apa? Ya, oke. Kemudian di bagian ketujuh, coba Anda lihat penutupnya. Penutup ini biasanya berisi simpulan dan saran. Ya. Kemudian yang namanya artikel ilmiah, selalu ada daftar pustakanya atau referensi atau referensinya. Nah, silakan nanti ceritakan di sini, ceritakan apa yang Anda bisa ceritakan setelah Anda melihat daftar pusakanya. Itu saja proyek minggu pertama ini untuk Anda semua. Ya, silakan Anda mengunjungi jurnal ini. Ya, silakan Anda mengunjungi jurnal ini. Saya masukkan di chat ya, biar biar teman-teman bisa melihatnya. Chat mana ya chatnya? Ntar chat. Oh ini. Ya. Itu di chat Zoom meeting. Nah, Anda kunjungi itu, ya. Anda kunjungi jurnal itu, bebas memilih. Cara memilihnya boleh dari sini, archive. Anda mau ingin terbit 2023, Anda ingin terbitan 2022, Anda ingin terbitan 2021, Anda ingin terbitan 2020, Anda ingin terbitan 2019, bebas. Bebas. Satu naskah saja. Di setiap terbitan ini ada banyak naskah di sini terlampir di dalam. Ya, di setiap terbitan ada banyak naskah ini PDF yang bisa di-download secara gratis. Ya, bebas. Silahkan Anda memilih satu saja. Kemudian nanti Anda bekerjanya pada lembar kerja yang seperti ini. Ya, nggak usah saya kirimkan ya, di foto aja, di screenshot aja biar Anda bisa mengerti.
Nah, nanti ya, nanti hasil kerja Anda di minggu pertama, pada tugas pertama ini, itu coba kita presentasikan di minggu depan. Nah, tentu presentasi tidak akan saya mengambil semua waktu untuk presentasi. Sebagian waktu saya akan lanjutkan ke proyek kedua. Minggu depan saya akan membawakan satu jurnal baru selain jurnal ini. Dengan treatment yang sama, kita akan melakukan pekerjaan yang sama di minggu kedua. Pada tugas kedua. Di tugas kedua nanti kita akan bertemu lagi di minggu depannya, akan presentasi tugas kedua. Ya, dah? Tugas kedua. Kemudian, kemudian sambil presentasi tugas kedua, saya mempersiapkan proyek ketiga untuk jurnal ketiga. Dengan treatment yang sama, kita akan review juga. Sehingga harapan saya 3 kali saya ajak berkenalan dengan jurnal, paling enggak Anda memiliki bayangan. Bagaimana sih menulis jurnal? Apa sih yang harus kita siapkan dalam sebuah set artikel jurnal? Nanti setelah habis proyek 3 ini, saya akan berikan kesempatan kepada Anda tentu untuk turun ke lapangan mengambil data. Sehingga selama durasi proyek 1 sampai proyek 3 ini, Anda sambil memikirkan, kira-kira nanti saya akan menggarap apa? Tentu Anda membutuhkan waktu untuk memikirkan itu, nggak mesti Anda jawab sekarang. Nanti setelah Anda dari lapangan, barulah kita mulai menulis naskah berdasarkan template yang jurnal yang akan Anda tuju. Nanti saya akan pandu kira-kira jurnal mana saja yang memungkinkan Anda masuki begitu ya. Nanti saya akan pandu ke sana. Untuk tugas pertama ini silakan lakukan dulu di jurnal kita sendiri. Ya, di jurnal kita sendiri. Jadi banyak proyek-proyek yang saya siapkan kepada Anda untuk memaksimalkan nanti semester ini dengan harapan endingnya nanti di pertemuan terakhir kita sudah bisa submit satu naskah ke jurnal dan itu cukup sebagai bukti bekal untuk Anda lulus di mata kuliah ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Silakan Mbak Impi. Baik, terima Namanya kasih. Impi ya? Iya, Oh ya. oke, baik. Jadi untuk turun ke lapangan nanti, itu per kelompok atau individu ya Bapak untuk tugasnya sendiri? Boleh per kelompok, tapi membahas isu yang berbeda. Artinya boleh bersama-sama. Misalnya Mbak Impi ingin turun bersama dengan Mbak Latifa. Karena mungkin nggak enak kalau hanya sendiri. Boleh, tetapi mungkin Mbak Impi ngambil datanya di mata pelajaran matematika misalnya ya. Kemudian Latifa ngambil topiknya di IPA ya silahkan nggak apa-apa. Yang penting jangan sama karena nanti ending dari proyek ini adalah tugas individu yang akan disubmit. Boleh bersama-sama, boleh bekerja secara berkelompok. Ini tugas ini pun tugas minggu 1 ini pun bisa dikerjakan bersama-sama. Tapi tentunya dengan desain yang berbeda ya. Boleh tukar pikiran, tetapi jangan satu untuk berdua, ya. Nah, tuh. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya Mbak Impi ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ya, Mbak Latifah silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, Hmm. Bapak, ini untuk review jurnalnya ini apakah kita itu satu kelas gitu, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Kenapa? Terima kasih. Review jurnalnya kenapa? Judul jurnalnya apakah boleh sama dengan satu kelas mahasiswa ini atau emang harus berbeda gitu, Pak, untuk review itu? Boleh sama. Boleh sama jika itu memang kebetulan sama.
Misalnya Mbak Latifah garap di rumahnya judul A. Tiba-tiba Mbak Linda di rumahnya juga garap itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kan memang mereka garapnya sendiri. Dan pasti ketika orang garapnya sendiri, meskipun naskah yang digarap itu satu, tidak mungkin tugasnya persis bunyinya. Iya kan? Nggak salah. Nggak masalah. Ketika itu memang kebetulan sama. Ya, karena setiap orang berhak memilih satu naskah dalam didaktika itu. Toh pilihannya kebetulan ada yang sama, tidak masalah. Silakan aja, sah-sah saja. Ya, Baik, Bapak. Terima kasih. ya, sama-sama. Dan ingat teman-teman, apa proyek ini saya berikan kepada Anda untuk memberikan Anda bekal. Di suatu saat nanti Anda akan butuh keterampilan seperti ini. Percayalah sama Pak Heru. Ya, suatu saat nanti Anda butuh kemampuan seperti ini. Mungkin saat ini Anda belum kelihatan, tanpa kelihatan butuhnya. Di suatu saat nanti pasti akan butuh. Ya, saya tidak tahu Anda mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ataukah mungkin melihat dari temannya, ya terserah Anda. Tetapi yang saya harapkan adalah Anda betul-betul mengikuti arahan saya dengan harapan ketika nanti ending semester ini saya meninggalkan Anda, saya menitipkan kemampuan itu kepada Anda, meskipun tidak bersama saya lagi, Anda sudah bisa menulis artikel ilmiah. Itu yang ingin saya tinggalkan ke Anda selama 1 semester ini. Tetapi ketika Anda tidak mau, tentu itu adalah pilihan Anda. Ya, kan saya tidak tahu nih kalau misalnya, oh saya mah ngambil tugasnya ini aja, Pak Erwin mah nggak tahu itu, saya tinggal rubah-rubah aja begitu. Ya, ya benar, nggak tahu saya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oh iya, silakan. Ini saya panggilnya Martisa, panggilnya Widya, atau panggilnya Danis? Mariza, Bapak. Oh Marisa ya. Oh Martisa, Marisa. Ya, Marisa kan Marisa. Ya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya. Yang Uh-uh. terkait hasil review itu, kan mulai dari abstrak sampai daftar pustaka itu kita narasikan, terus apa yang ditemukan dari hal-hal yang Uh-uh. tersebut. Nah, itu Iya. tuh yang dinarasikan itu ada kayak penentuannya gitu nggak, Pak? Misalnya Oh terutama yang iya. di bagian daftar pustaka gitu, Pak. Oh iya. Nah, Terima kasih, Pak. minggu pertama ini saya bebaskan Anda. Apapun yang ingin Anda ceritakan, ceritakanlah. Contoh, Pak, gimana sih nge-review daftar pustaka itu kan? Ya kan? Masa daftar pustaka ingin kita lihat. Lah masa nggak ada kesan Anda setelah daftar pustaka itu? Contoh ya, saya berikan contoh. Tapi ya jangan ikuti semua polanya seperti ini, nanti malah kejebak. Contoh misalnya teman-teman, daftar pustaka ini, setelah saya membaca daftar pustaka ini, saya bisa melihat bahwa, oh, dari sekian daftar pustaka yang ada, rata-rata referensi yang digunakan oleh penulis itu paling lama 2016 ke atas. Kan itu bisa saya tuliskan di tabel itu. Ya kan? Atau, oh, setelah saya baca daftar pustakanya, sebagian besar referensi yang digunakan adalah referensi dari artikel jurnal. Hanya sedikit yang menggunakan buku. Referensi kan bisa saja dari buku, bisa juga dari artikel. Contoh ini ya. Contoh Sugiono ini kan buku ini. Ya tak? Sugiono terbit 2010, bukunya Metode Penelitian, penerbitnya Alfabeta. Ya tak? Tetapi beda dengan Sukriatun. Sukriatun ini bukan buku. Ya kan? Sukriatun ini adalah artikel jurnal juga yang terbit di tahun 2016. Dia tempat terbitnya di sini, Historia, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah. Halaman ini dan bla bla dan seterusnya. Jadi betul-betul saya bebaskan Anda menulis di kotak itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Anda setelah membaca isi dari artikel itu. Ya toh? Nah, saya dengan abstrak, masa sih setelah Anda baca 2-3 kali abstrak ini Anda nggak bisa ceritakan sama sekali? Iya kan? Begitupun pendahuluan, begitupun metode, begitupun hasil. Marisa bebas menceritakan apa saja. Meskipun Marisa menggarap tulisannya Budiono ini, Latifah menggarap naskah yang sama, tentu gaya membahasakannya akan berbeda. Sudut pandangnya bisa saja beda-beda, meskipun menggarap satu barang yang sama. Tidak ada yang salah.
tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam review ini. Semua tergantung pada sudut pandang Anda setelah membaca itu apa yang Anda temukan. Ya, karena betul-betul di proyek pertama ini saya mengajak Anda berkenalan dulu. Kan? Berkenalan dulu misalnya nih, ya kan? Misalnya Latifa, ya kan? Kalau saya berkenalan dengan Latifa, ya mungkin saya akan tanya namanya siapa, asalnya dari mana, ya kan? Asalnya dari mana, hobinya apa. Nah, tetapi mungkin ketika misalnya ini eh, Windu atau misalnya siapa ini eh, teman-teman yang lain, katakanlah ini Lutfi Syadida Hutama berkenalan dengan Latifa, orangnya sama, Latifa sama, orangnya sama, tetapi mungkin dia menanyakan pertanyaan yang berbeda dari saya. Ya, mungkin dia tanyakan alumni apa dulu, gini kan? Dulu jurusan apa, masuk di UNY-nya melalui jalur apa, begitu. Padahal tadi saya tidak tanyakan itu di saya. Saya hanya menanyakan nama dan sebagainya. Silakan teman-teman, silakan saya bebaskan Anda mengisi tabel ini, saya bebaskan Anda mengisi tabel ini. Tetapi syaratnya baca dulu naskahnya. Ya, isian tabel ini berdasarkan pikiran Anda setelah membaca naskah yang Anda tulis itu, yang Anda review itu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, lebih cepat, lebih bagus. Ya. Jadi, teman-teman, namanya aktivitas mandiri, Anda merdeka untuk mengerjakannya. Artinya, silahkan. Kalau slow saat ini, silahkan. Kalau slownya nanti malam, silahkan nanti malam buka linknya. Kalau slownya besok pagi aja. Ya, tapi jangan sampai terlalu lama dan nyebrang hingga minggu depan. Karena kita akan presentasinya di minggu depan. Namun, berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, yang saya ceritakan ini kelas lain ya, bukan kelas ini. Ini temuan saya, real ini temuan saya. Biasanya mahasiswa, ketika saya berikan proyek mandiri, dengan durasi pengerjaan 1 minggu, 7 hari, biasanya dikerjakannya di malam ke-7. Saya bingung betul. Ini tugas apa pesugihan? Kok dikerjanya di malam ke-7? Ya kan? Makanya saya minta kepada teman-teman, ayolah. Proyek ini untuk masa depan Anda. Yakinlah, percaya sama saya. Di suatu saat nanti Anda butuh kemampuan menulis artikel ilmiah. Yakin teman-teman. Ya, percayalah sama saya. Percaya sama saya. Saya pinginnya, cita-cita saya meninggalkan Anda dalam 1 semester ini menitipkan sebuah oleh-oleh kemampuan kepada Anda. Ikuti arahan saya, Anda pasti bisa, insya Allah. Ikuti arahan saya, Anda pasti bisa menulis. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Karena Anda harus disugesti dulu ya. Anda harus disugesti karena biasanya semangat pas ketemu kuliah seperti ini. Nanti kalau meeting ini ditutup, ada lagi teman yang ngajak main, ayo kita ke sana, ke sini, ke sana. Akhirnya lupa. Ingatnya di malam ke-7. Garapnya tidak lagi berkualitas. Nah, jadi begitu ya. Saya pikir itu teman-teman, kalau tidak lagi yang ingin bertanya, saya akhiri saja Zoom meeting ini. Ya, tidak perlu berlama-lama, lebih efektif. Oh, ada Anifa. Silakan Anifa. Anifa. Untuk deadline kapan Ge, Pak? Oh, deadline-nya 1 minggu. 1 minggu, Kak. Paling enggak nanti terakhir itu hari ini hari apa ya? Hari Kamis ya. Malam Kamis lah. Nah, ya kan? 7 hari. Ya, sudah ada niat-niat mungkin yang ingin kerjakannya di malam Kamis. Kerjakannya di malam ke-7.
Waduh. Ya, 1 minggu ya teman-teman ya, 1 minggu. Silakan kerjakan secara santai ya. Betul-betul cari waktu yang bisa berpikir secara jernih. Tidak ada gangguan. Kalau saya sih sukanya bekerjanya garap-garap yang seperti ini, sukanya kerjanya tengah malam. Kalau saya ya, entah teman-teman itu sukanya pada waktu-waktu apa saja. Itu kalau saya kerjakan tengah malam itu di antara jam 10 sampai jam 1 malam itu rasanya ide saya gampang muncul di jam-jam segitu. Kalau jam-jam segini bawaannya kalau nggak lapar ngantuk saya, ya. Jadi itu dua saja. Kalau saya belum makan, saya gelisah ingin makan. Tapi nanti setelah makan itu saya gelisah ingin tidur, ngantuk. Iya, tapi tentu yang namanya pembelajaran itu penuh dengan perjuangan ya teman-teman ya. Saya adalah salah satu orang yang tidak sepakat dengan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut saya, tidak ada itu belajar yang menyenangkan. Tidak ada. Omong kosong itu. Ya kan? Cuma gara-gara itu saya sering dibully. Oh, direkam lagi nih. Jangan dimasukkan di sosial media ya. Iya. Gara-gara itu saya sering dibully sama teman-teman. Masa sih nggak percaya sama pembelajaran menyenangkan? Enggak, saya nggak percaya sebenarnya. Cuma terpaksa karena saya berada dalam komunitas itu. Menurut saya itu belajar itu perjuangan, bukan menyenangkan. Ya, yang namanya perjuangan pasti butuh pengorbanan. Jadi kita belajar itu berjuang. Yang namanya perjuangan pasti butuh pengorbanan. Dan biasanya yang dikorbankan adalah hal-hal yang menyenangkan. Contoh sederhana aja, tugas kelompok. Kok Bapak Ibu dosen senangnya ngasih tugas kelompok mulu sih, ya kan? Kan repot patungan mulu, ya kan? Nah, itu kan yang menyenangkan itu. Kita harus korbankan uang untuk patungan mulu. Itu kan kita harus berkorban hal-hal yang menyenangkan. Coba tanya, dalam jam-jam seperti ini enaknya belajar apa makan? Atau enaknya belajar apa tidur? Saya pikir surveinya itu dominan akan memilih enaknya tidur. Berarti kita mengorbankan yang menyenangkan untuk masuk di Zoom meeting seperti ini. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Kita harus berjuang. Berjuanglah teman-teman semuanya karena Anda harus mengerti dan menyadari bahwa suatu saat nanti Anda selesai dari PGSD ini, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal kegelisahan untuk Anda semua. Seberapa kuat Anda bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Semuanya akan menjadi alumni. Di UNY saja ada ribuan alumni nanti yang akan setiap periode wisuda itu dikeluarkan. Baru di UNY, belum di universitas-universitas lain. Dan Anda akan lari bersama dengan mereka. Kalau Anda hanya menampilkan kemampuan yang biasa-biasa saja, maka ya Anda akan sulit bersaing nanti setelah selesai. Tapi ketika Anda memiliki kemampuan yang unik, ya sedikit mungkin lebih beda dengan yang lain, mungkin Anda akan tampil dan berbeda dengan yang lainnya. Sehingga jangan kasih kendor ya teman-teman ya. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan kampus, kita akan menjadi alumni, dan kita akan berkompetisi dengan yang lainnya. Oke? Jadi silakan. Mudah-mudahan Anda bisa melalui kemampuan menulis artikel ilmiah, Anda bisa membentuk kemampuan Anda, membuat Anda berbeda dengan yang lainnya nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Jelas ya? Sudah jelas pengerjaan tugasnya, sudah jelas template-nya, sudah jelas sasaran tugasnya, sudah jelas deadline-nya, sehingga saya pikir sudah memenuhi syarat untuk saya akhiri meeting ini. Ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Meeting kita pada minggu kali ini saya nyatakan selesai. Silahkan Anda